Studi Islam Holistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang telah lalu, kita mempelajari bahasa Arab standar itu ada 3 jenis ilmu. Yang pertama adalah ilmu lughah atau linguistik yang terkait dengan makna kata. Yang kedua adalah ilmu sharaf yang terkait dengan perubahan kata. Dan yang ketiga adalah ilmu nahwu terkait dengan struktur kalimat. Kali ini kita membahas ilmu sharaf, yaitu terkait dengan perubahan kata. Perubahan kata dalam ilmu sharaf ada 2 pembahasan penting yang dibahas dalam ilmu sharaf, yaitu yang pertama namanya wazan, yaitu timbangan kata, dan yang kedua adalah tasrif, yaitu perubahan kata. Kali ini kita akan membahas bagian pertama daripada ilmu sharaf, yaitu wazan, yang berkaitan dengan timbangan kata. Kalau kita melihat kata-kata dalam bahasa Arab, maka semua kata-kata tersebut akan kembali kepada 2 jenis wazan, yaitu yang pertama adalah fa'ala, dinamakan dengan thulathi atau kata yang terdiri dari 3 huruf. Yang kedua adalah fa'lala, yaitu rubai, yaitu kata yang terdiri daripada 4 huruf. Misalnya kita ambil contoh. Misalnya kita ambil contoh kata-kata istaghfaro. Kalau kita lihat memang banyak kata-katanya. Alif, sin, ta, ro, fa, ro. Sangat banyak, lebih daripada 3 atau 4 kata. Tapi ternyata kata-kata istaghfaro itu mempunyai kata aslinya 3, yaitu ghafaro, yang artinya adalah mengampuni. Atau kita ambil lagi kata-kata yang lain, misalnya ijtahada. Memang banyak kata-katanya. Alif, jim, ta, ha, dal. Ijtahada. Tapi lagi-lagi ternyata kata-kata ijtahada itu bermuara pada 3 huruf, yaitu jahada. Maka dalam bahasa Arab selalu ada timbangan, selalu ada wazan yang bermuara kepada 3 huruf atau 4 huruf. Misalnya kita ambil contoh zalzala, yang artinya goncangan. Zalzala berarti pas dia 4 huruf. Maka dalam bahasa Arab wazannya hanya terdiri pada 2 macam saja, yaitu yang pertama adalah 3 huruf, yang kedua adalah 4 huruf. Namun baik itu yang 3 huruf maupun yang 4 huruf, ada yang benar-benar asli dinamakan dengan mujarrad, atau 3 huruf beserta tambahannya dinamakan dengan mazid. Baik itu yang sulasi, ada sulasi mujarrad yang 3 huruf aslinya benar-benar 3 huruf, atau sulasi mazid, yaitu 3 huruf beserta dengan tambahan huruf lainnya. Begitu juga dengan 4 huruf fa'lala. Fa'lala ada yang asli 4 huruf dinamakan dengan mujarrad, rubai mujarrad, asli 4 huruf. Dan ada juga rubai mazid, yaitu asli 4 huruf ditambahkan dengan huruf lainnya. Maka
bisa disimpulkan bahwa baik itu sulasi ada yang asli dan ada yang mendapatkan tambahan, dan begitu juga yang rubai, yang penuruf, ada yang asli dan ada yang mendapatkan tambahan. Mari kita membahas satu persatu, baik itu sulasi maupun yang rubai. Yang pertama kita akan membahas yang sulasi dulu. Sulasi dengan kata-kata fa'ala. Fa huruf pertama, ain huruf kedua, lam huruf ketiga. Fa yang huruf pertama dinamakan dengan fa fi'il. Ain pada huruf yang kedua dinamakan dengan ain fi'il, dan lam pada huruf ketiga dinamakan dengan lam fi'il. Pertama fa fi'il, kedua ain fi'il, dan yang ketiga lam fi'il. Fa'ala. Kata-kata fa'ala itu ada yang asli. Yang aslinya mempunyai 6 macam timbangan. 6 macam timbangan. Apa timbangan yang asli atau yang mujarrad? Kita ambil kata-kata fa'ala. Fa'ala ada 3 variasi. Fa'ala ketika fi'il madhi dia ain fi'ilnya difathahkan, maka pada fi'il mudhari ada 3 kemungkinan. Boleh jadi ain fi'ilnya pada fi'il mudhari itu dhammah, boleh jadi ain fi'il pada fi'il mudhari'nya itu kasrah, dan boleh jadi pada ain fi'il mudhari'nya fathah. Maka boleh jadi timbangannya fa'ala yaf'ulu, atau fa'ala yaf'ilu, atau fa'ala yaf'alu. Fa'ala ada 3 variasi. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya ain fi'ilnya berbaris kasrah? Fa'ila, fa'ila. Maka ada 2 kemungkinan, fa'ila yaf'alu pada fi'il mudhari'nya, atau fa'ila yaf'ilu pada fi'il mudhari'nya. Jikalau dia fa'ila, maka hanya ada 2 kemungkinan, yaf'alu atau yaf'ilu. Dan yang ketiga adalah fa'ula. Fa'ula, maka fi'il mudhari'nya hanya ada 1 kemungkinan, yaitu yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Bagaimana kita mengetahui bahwa dia apakah fa'ala yaf'ulu, atau fa'ala yaf'ilu, atau fa'ala yaf'alu, atau fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, atau fa'ula yaf'ulu? Untuk mengetahuinya hanya ada 1 cara. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat kamus. Karena sulasi mujarrad ini wajib melihat kamus. Wajib melihat pada kamus bahasa Arab. Kita ambil contoh, misalnya fa'ala yaf'ulu. Maka kita ambil contoh kata-kata misalnya nasara. Nasara yang suruh. Jadi kamus nasara yang suruh. Atau kataba yang tubuh. Atau nazara yang zuru. Itu ada di kamus. Maka kita wajib melihat kepada kamus bahasa Arab. Fa'ala yaf'ulu. Atau bagaimana jika fa'ala yaf'ilu? Juga lihat kamus. Misal contoh, kita ambil contoh kata-kata misalnya daraba. Daraba ketika fi'il mudhari'nya adalah yadribu. Daraba di fi'il madhi, maka di fi'il mudhari'nya yadribu. Atau kita ambil contoh yang lain, misalnya jalasa, ain fi'ilnya fathah,
jalasa di dalam fi'il madhi, dengan dilihat di fi'il mudhari'nya yajlisu. Jalasa yajlisu. Atau yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Kita misalnya contoh kata-kata fataha. Fataha artinya membuka. Fataha yaftahu. Fataha ketika fi'il madhinya, yaftahu ketika fi'il mudhari'nya. Inilah standarnya untuk wazan fa'ala 3 huruf dan mesti melihat pada kamus. Begitu juga dengan misalnya fa'ila yaf'alu. Kita ambil contoh misalnya alima ya'lamu. Atau kita ambil contoh yang lain, fa'ila yaf'ilu. Misalnya hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu artinya menghitung. Atau fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Contohnya hasuna yahsunu artinya baik. Atau azuma yahzumu artinya besar. Karuma yakrumu artinya mulia, dan lain sebagainya. Ini semua ini mesti melihat kepada kamus. Melihat pada kamus bahasa Arab. Tidak bisa kita mengarang-arang. Boleh jadi bahasa kita enak, misalnya jalasa lebih enak di bahasa yajlasu, tapi salah dalam bahasa Arab. Karena jalasa di kamus, jalasa adalah yajlisu. Atau misalnya fataha, kita lebih enak menggunakan fataha yaftuhu, tetapi lagi-lagi salah, yang terpakai adalah fataha yaftahu. Atau nasara, lebih enak kita menggunakan nasara yansiru, tapi lagi-lagi salah, yang terpakai di kamus adalah nasara yansuru. Nah, ini semuanya timbangannya melihat kepada kamus. Kuncinya untuk sulasi mujarrad adalah melihat kepada kamus, yang semuanya kalau kita lihat pada kamus itu pasti akan kembali kepada 6 timbangan. Apakah fa'ala yaf'ulu, atau fa'ala yaf'ilu, atau fa'ala yaf'alu, atau fa'ila yaf'alu, atau fa'ila yaf'ilu, atau fa'ula yaf'ulu. Pasti semuanya akan kita dapatkan di kamus, variasi-variasinya, dan tidak akan terlepas daripada 6 wazan ini. Ini pembahasan pertama terkait dengan sulati mujarrad. Studi Islam Holistik.